Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahmawati dari kelas BKI 3B dengan nomor NIM 201221048. Saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok saya, kelompok 2, materi bab 4 yang berjudul Ayat-ayat disabilitas menurut tafsir ulama Nusantara. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, maka jika yang berhutang itu seorang yang safi, lemah atau tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil. Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan menggarisbawahi 3 kata, yaitu safi, dhaif, dan tidak sanggup. Ia mendefinisikan safi ini sebagai keadaan seorang yang tidak cakap mengatur regulasi hartanya, baik disebabkan boros atau bodoh, sehingga hakim diperbolehkan untuk menyimpankan hartanya dan memberikan hartanya sesuai dengan kebutuhan safi. Dan yang kedua ada dhaif atau lemah. Ini disematkan kepada kelompok yang orang pikirannya relatif lemah, seperti orang yang belum mumayyiz atau lansia. Dan yang ketiga, Hamka menempatkan orang bisu atau gabu ke dalam kategori yang tidak bisa merencanakan hartanya. Terus berbeda dengan M.Qari Shihab, ia mendefinisikan kata demi kata, yaitu jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau tidak bisa merencanakan karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya disebabkan sakit atau sangat tua, atau dia tidak bisa mengimlakan karena bisu atau tidak mengerti bahasa yang digunakan, maka boleh walinya yang mengimlakan dengan jujur. Kedua mufasir tersebut memosisikan kaum difabel ke dalam keadaan yang tidak memiliki daya atau powerless untuk bertransaksi. Jadi, kedua mufasir ini tidak menyinggung opsi alternatif lain yang bisa digunakan oleh kaum difabel, seperti menggunakan bahasa isyarat atau dengan tulisan, atau mungkin dengan cara-cara lain yang bisa digunakan oleh kaum difabel dan bisa dimengerti oleh komunikannya. Seperti itu. Jadi ayat tersebut itu masih sangat kuat, yakni adanya implikasi bahwa transaksi sepenuhnya masih digunakan oleh kaum non-difabel. Namun demikian, kedua mufasir ini mewanti-wanti seorang wali, termasuk orang di sekitar difabel, agar berlaku adil dan jujur saat bertransaksi. Kemudian ada Quran surat An-Nur ayat 61 yang menjelaskan, dia membahas persoalan etika berkunjung ke rumah-rumah orang serta relasi masyarakat umum dengan difabel. Hamka menjelaskan, dan orang buta, orang pincang, dan orang sakit boleh bawa makan ke rumah-rumah orang itu. Sedangkan M.Qari Shihab, ayat ini berbicara mengenai pemberian keringanan bagi kaum difabel, khususnya difabel sensorik dan fisik. Dalam Al-Quran, yang ketiga ada surat Abasa. Dalam Quran surat Abasa, Hamka menjelaskan surat ini sebagai respon terhadap sikap Nabi Muhammad yang terlihat mengabaikan seorang difabel netra yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum untuk diajarkan beberapa ayat Al-Quran yang pada saat itu Rasulullah sedang memberi penjelasan kepada kaum Quraisy dengan harapan mereka bisa masuk Islam bersama para pengikutnya. Para semacam Utbah bin Rabi'ah masuk Islam, maka para pengikutnya akan ikut beliau masuk Islam. Apakah perbuatan Rasulullah ini termasuk suatu kesalahan besar atau suatu dosa? Tidak. Ini adalah suatu ijtihad karena orang-orang penting Quraisy hendaklah diseru kepada Islam. Kalau Utbah bin Rabi'ah ini masuk Islam, para pengikutnya akan mengikut beliau. Sedangkan M.Qari Shihab mendefinisikan 1 dan 2 ayat tersebut, dia Muhammad bermuka masam dengan didorong untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada tokoh-tokoh penting kaum musyrikin atau salah seorang mereka. Kemudian materi yang kedua itu dari kelompok berapa, bab 2 dengan judul disabilitas dalam Al-Quran. Al-Quran konsisten dengan tujuannya, yakni islah yang diartikan secara bebas sebagai perbaikan, pembebasan ketidakadilan, pembinaan dan pemberdayaan kaum difabel.
Melalui Al-Quran, Tuhan memberikan kemerdekaan bagi individu yang beragam dan tak terkecuali kaum difabel untuk menjadi diri sendiri, karena penampilan fisik dan sebagai bukan standar yang menentukan kualitas seseorang. Al-Quran juga memberikan kemerdekaan kepada kaum difabel untuk mengubah nasib dan mengeksplorasi potensi diri secara maksimal, mungkin dalam bidang sosial, ekonomi, dan lain-lainnya.